Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Syarafuddin Husain. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips, sebuah pelatihan, sebuah pengenalan tentang desain grafis menggunakan aplikasi Canva. Nah, pada kali ini saya akan membagikan sedikit tentang yang saya tahu tentang aplikasi desain yang portable yang dapat digunakan di mana saja, baik di perangkat Windows, perangkat Android, perangkat iOS, bahkan perangkat Linux. Karena aplikasi ini berbasis website juga bisa. Kemudian yang kedua, aplikasinya juga tersedia di berbagai platform. Nah, pada awalan presentasi kali ini, mengapa saya menggunakan title Design Everything with No Skill. Nah, berarti kita mendesain tanpa memerlukan skill yang khusus atau skill desain. Karena di Canva sendiri kita tidak perlu memiliki skill desain yang mumpuni untuk membuat sebuah desain yang bagus. Karena sudah banyak sekali template-template yang tersedia dan dapat kita gunakan dengan leluasa apalagi menggunakan fitur Canva Pro. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan sedikit mungkin terdapat sebanyak 35 slide yang akan saya jelaskan di kemudian nanti. Buat teman-teman yang belum pernah terjun ke dunia desain dan juga menggunakan aplikasi desain, mungkin bisa melihat tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk teman-teman yang sudah tahu, bisa mengeksplor aplikasi Canva Pro agar bisa selalu leluasa menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Apalagi fitur join team. Semua teman-teman bisa masuk dan menikmati fitur Pro secara gratis. Seperti itu ya. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan title Design Everything with No Skill by Muhammad Syarafuddin Husain. Artinya saya sendiri ya. Saya yang membuat dan saya yang mempresentasikan. Oke, yang pertama apa yang kita bahas sih? Yang kita bahas akhir ini adalah di sini. Yang pertama tentang desain. Apa itu sih? Apa itu sih desain? Kemudian elemen-elemen apa yang ada di dalam desain? Kemudian yang ketiga ada prinsip desain dan yang terakhir ada software design. Nah, sebelum kita melangkah pada elemen, prinsip desain dan software, kita harus mengetahui apa itu pengertiannya dulu. Kalau belum kita ketahui, ya kita nggak akan tahu apa itu yang desain, yang dimanakan desain, apa itu yang disebut dengan desain atau bagaimana cara penggunaan desain. Nah, kayak gitu kita harus tahu pengertiannya dulu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Apa itu desain grafis? Buat teman-teman yang belum tahu apa itu desain grafis, aku jelaskan secara singkat dan sederhana. Dan mungkin bisa langsung teman-teman artikan sendiri. Oh, kalau desain itu seperti ini. Ya, ini desain grafis adalah komunikasi visual dalam bentuk gambar atau tulisan. Jadi setiap gambar yang teman-teman post di sosial media dan teman-teman buat yang ditujukan untuk sebuah informasi itu bisa dikatakan sebagai desain. Beda sama dengan foto. Kalau foto cekrek kalian publish, nah itu beda. Tidak dinamakan sebagai desain grafis. Karena desain grafis dasarnya adalah sebuah elemen. Nah, gambar tadi itu juga termasuk elemen, kan, tapi tidak ada elemen lain. Hanya sekedar pixel kayak gitu ya. Oke. Kalau kita pandai desain grafis, kita akan dijuluki sebagai designers. Desainer adalah sebuah profesi ya. Nah, pekerjaan desainer itu apain aja sih? Yang pertama ada menggambar, kemudian yang kedua melukis, memotret, atau gambar yang dihasilkan komputer. Yakni mungkin teman-teman bisa membuat objek 3D, bisa membuat sertifikat, dan lain-lain yang dihasilkan langsung dari komputer. Tidak
dengan menggunakan peralatan tangan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada elemen-elemen desain. Nah, dalam satu desain itu terdapat banyak sekali elemen. Elemen yang paling dasar dan dasarnya harus teman-teman ketahui ada 5. Yang pertama ada garis, kemudian kedua bentuk, 3 warna, form, dan tipografi. Yang pertama garis. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Garis di sini itu tidak memiliki kedalaman, melainkan ketebalan, panjang, dan variasi yang beraneka ragam. Seperti garis lurus yang mempunyai kesan formal dan energik. Kemudian melengkung yang berarti lembut, dan zigzag yang berarti tak beraturan atau dinamis. Artinya dinamis adalah dapat berubah seperti lengkungan yang tidak beraturan seperti itu. Ini simpel saja yang mungkin teman-teman juga sudah tahu tanpa perlu penjelasan dalam. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Kemudian ada bentuk. Nah, bentuk itu ada berbagai macam ya. Yang pertama ada bentuk love, bentuk star atau bintang, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Bidang atau shape adalah segala bentuk yang memiliki dimensi. Segitiga itu juga punya dimensi. Dimensinya apa? Tinggi sama lebar. Baik seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan lain-lain juga memiliki dimensi satu sama lain. Kayak gitu ya. Nah, ini macam-macam bentuk ada 2. Yang pertama dikategorikan sebagai bentuk geometri. Bentuk geometri itu yang seperti apa? Yakni bentuk yang sering kita ketahui di kelas dulu ya. Seperti love, bintang, kotak, segi empat, trapesium, dan lain-lain itu namanya bentuk geometri. Sedangkan bentuk organik itu seperti daun, kaca pecah. Nah, itu merupakan bentuk organik, artinya tercipta oleh kita sendiri. Tidak beraturan dan dinamis, dapat berubah-ubah seperti ini. Contohnya saja seperti ini seperti cat air. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk yang masuk kategori bentuk organik. Kemudian elemen yang ketiga adalah warna. Seperti pada presentasi kali ini, warnanya merupakan salah satu elemen yang penting di dalam desain, yang berfungsi sebagai visual agar terlihat menarik. Nah, jika pemilihan warna ini salah atau kurang tepat, maka citra dan kualitas yang dihasilkan pun juga terbilang akan kurang menarik, akan kurang diminati. Bahkan kalau teman-teman lihat ada orang yang desain kemudian dipublish di post sosial media, akan tetapi penggunaan warnanya kurang cocok, nggak enak dilihat, nggak enak dilihat. Mungkin teman-teman juga langsung scroll ke postingan yang lain, kan kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Karena penggunaan warna itu juga tergantung pada mindset teman-teman. Oh, warna kuning itu melambangkan apa sih? Warna hitam melambangkan apa? Warna suci melambangkan kesucian misal. Warna putih maksudnya. Nah, ini berbagai warna yang saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah mixing color, yaitu warna kalau digabungin, warna dasar kalau yang digabungin nanti akan menghasilkan warna lain, seperti biru pada kuning, kemudian menghasilkan warna hijau. Nah, kayak gitu. Yang terpenting, teman-teman harus tahu penggunaan warna dalam desain. Yang pertama ada warna primer, dan yang kedua ada warna sekunder. Warna primer itu yang seperti apa? Nah, warna primer itu adalah warna yang dasar. Artinya kalau merah ya bener-bener merah. Enggak ada perpaduan antara merah dan putih ataupun merah digradasikan menggunakan atau ditambahi warna hitam menjadi warna merah pekat seperti itu. Itu berbeda. Itu yang dinamakan warna primer, adalah merah ya merah seperti ini. Kemudian yang warna sekunder itu artinya warna turunan. Kalau merah jadi merah agak muda,
kemudian ke merah muda, sampai ke warna putih. Nah, itu yang namanya warna turunan. Kemudian yang terakhir itu ada warna tersier. Warna tersier adalah warna tambahan yang teman-teman bisa gunakan untuk menambahi warna yang mungkin lebih soft atau lebih halus. Nah, itu bisa menggunakan warna tersier. Itu turunan dari warna sekunder lagi. Karena warna primer ada warna utama, warna sekunder ada turunannya nomor 1 atau nomor 2, sedangkan nomor tersier atau warna tersier adalah turunan yang mungkin setelah warna kedua ataupun 4, 5 dan seterusnya. Perlu diketahui kalau kanvas atau warna putih itu sebenarnya bukan warna, akan tapi warna kanvas atau latar belakang yang tidak ada warnanya. Kalau mau dikasih hitam ya kan nggak mungkin. Kayak gitu. Kanvas itu tidak ada warnanya. Kenapa putih? Karena putih dianggap bisa menampung semua warna-warna. Baik itu warna merah, hitam, dan lain-lain. Berbeda kalau kita menggunakan warna hitam kemudian kita tambahin warna merah darah. Nah, nanti desainnya jujur nggak akan kelihatan kayak gitu. Warna akan semakin pudar dan mata kita nggak akan jeli kalau melihat suatu desain. Apakah ini desainnya tujuannya untuk sosial media, branding, atau hanya sekedar buat main-mainan? Nah, kayak gitu perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini coba bandingkan warna penggunaan warnanya. Ini ada 3 desain yang saya ambil dari internet, salah satunya dari Freepik tentang Sumpah Pemuda. Saya juga kasih note, penggunaan warna berpengaruh besar, bukan besar lagi, akan tetapi sangat besar pada desain yang kita buat. Akan berpengaruh bagaimana seorang akan memandang, bagaimana seseorang akan mencermati desain yang kita buat, bagaimana seseorang betah melihat dengan pada desain yang kita buat. Yang pertama kita contohnya, Sumpah Pemuda dengan warna premier. Ini adalah warna dasar, merah ya, merah seperti ini. Ditambah lagi kurangnya tipografi yang cocok di desainnya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat langsung, ya kita inginnya langsung scroll, nggak enak dipandang ke mata. Kemudian kedua, penggunaan warnanya adalah menggunakan warna sekunder atau warna turunan. Ini menggunakan warna merah darah, akan tetapi tidak terlalu hitam. Nah, kayak gitu. Jadi kesannya lebih terlihat bahwa warna darah adalah melambangkan warna perjuangan, warna keberanian, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada desain Sumpah Pemuda. Warna yang digunakan adalah warna tersier atau warna tambahan yang lebih soft atau lebih calm. Lebih kalem, kalau kita lihat kita bisa betah. Oh, kita bisa lihat Selamat Hari Sumpah Pemuda. Nah, di mata sendiri kalau kita lihat dari ketiga desain tadi, lebih enak mana atau lebih lama mana teman-teman lihat desain ini? Pasti lebih enak yang nomor 3, yang backgroundnya putih di sini. Karena menggunakan warna tersier. Begitupun juga yang Sumpah Pemuda ini karena menggunakan warna sekunder, jadi juga agak enak kayak gitu. Pas dengan tujuan penggunaan posternya, karena digunakan sebagai poster untuk memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah merupakan sebuah perjuangan, karena jiwa-jiwa muda ini sekarang harus meneruskan perjuangan pahlawan-pahlawan. Kenapa pakai warna merah? Karena melambangkan sebuah keberanian. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Masih terdapat 25 slide lagi. Nah, ini form. Dalam desain form mempunyai 3 dimensi dan ukuran, yakni tinggi, lebar, dan kedalaman. Nah, ini sudah saya berikan tulisan. Ini tinggi, ini lebar, dan kedalaman. Kayak gitu. Untuk yang ini tidak perlu dijelaskan secara panjang karena dapat kita lihat secara langsung. Mungkin kalau desainnya berupa desain 3D akan terlihat, oh kalau kotak ya pasti ada kelihatan samping, kelihatan
sisi-sisi yang lain atau bisa dilihat di berbagai perspektif gitu. Dari atas, dari samping, dan kita tahu kedalamannya itu seperti apa. Oh, kotak atau lingkaran ini gedenya itu segini, dalamnya itu segini, atau bulatnya itu seperti ini. Nah, itu yang dinamakan sebagai kedalaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari elemen desain adalah tipografi, yang merupakan hal yang harus diperhatikan saat mendesain, karena akan berimbas pada hasilnya nanti. Jika penempatannya keliru atau kurang rapi, maka hasilnya juga kurang dapat dinikmati seseorang. Tipografi dalam desain juga turut menjadi hal yang sangat penting juga dalam pemberian informasi yang dapat langsung ditangkap oleh orang yang melihat desain kita nanti. Nah, bagaimana kalau teman-teman buat desain tapi berantakan? Nah, orang akan nggak tahu. Ini maksudnya desainnya apa sih? Nah, kayak gitu ya. Itu sekilas saja. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di saat langsung menjelaskan tentang contohnya. Nah, ini yang jenis font. Ada berbagai macam jenis font. Yang salah satunya adalah sans serif. Nah, ini ada 6 yang saya kasih contoh. Ada sans serif, serif, slab serif, rounded, itu yang pojoknya atau ujungnya melengkung, kemudian script, backletter, decorative, dan abstrak. Nah, kalau yang abstrak ini fontnya cenderung agak kurang jelas kayak gitu. Biasanya ada bulut-bulutnya yang agak seperti lukisan-lukisan yang ada di tembok. Lukisan yang ada di tembok dengan warna-warni dan font yang enggak beraturan, itu yang namanya font abstrak. Kayak gitu ya. Penggunaan font sendiri juga berpengaruh pada desain. Mungkin teman-teman tidak ngeh atau belum sadar bahwa font yang sering digunakan pada logo ataupun brosur dan pamflet yang secara resmi akan menggunakan font yang lebih formal. Artinya yang font yang serif yang biasa kayak gitu. Lebih formal, lebih tegas, dan ini loh menunjukkan ini loh kita ada acara ini misal. Kayak gitu. Lebih tegas. Kalau penggunaan font yang dekoratif, yang melengkung-melengkung biasanya untuk yang lebih fun atau bisa untuk menggunakan digunakan sebagai nama sertifikat atau nama orang kayak gitu. Yang lebih fun intinya. Ini yang akan saya jelaskan tentang tipografi, penggunaan font, dan juga pemilihan warna yang tepat. Nah, ini salah satunya adalah desain dari Tokopedia. Yang masuk pada kali ini adalah struktur atau hierarki. Ini sebenarnya sama dengan tipografi, akan tapi ini lebih ke alignment ataupun penggunaan atau jarak dekat suatu desain atau penggunaan warna dengan penggunaan warna yang lain. Nah, kayak gitu. Kalau dilihat strukturnya ini kan rapi. Artinya tipografinya itu juga rapi. Gratis ongkir. Nah, sekilas teman-teman kalau lihat pamflet ini pasti akan tahu yang dimaksud atau yang ditujukan pamflet ini atau poster dari Tokopedia ini adalah dari Tokopedia ingin memberikan sebuah pesan bahwa mereka itu ada voucher gratis ongkir maksudnya sampai 40.000. Jadi yang kelihatan atau yang akan teman-teman lihat dulu itu adalah kata gratis ongkir seperti itu. Coba bandingkan dengan yang pamflet tapi enggak terstruktur atau tidak teratur pada hierarkinya seperti itu. Kemudian ditambahi dengan elemen-elemen seperti gambar logo Tokopedia yang ada di atas mobil. Nah, itu perlu diperhatikan juga karena biar ruang dalam satu kotaknya itu penuh, kemudian ditambah-tambahi dengan elemen-elemen yang lain. Sedangkan yang nggak terlalu penting dan jarang orang ketahui atau jarang orang perhatian adalah bintang kecil yang ada di pojok. Biasanya itu ada tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang mungkin teman-teman apa ini? Malah ada syarat dan ketentuannya. Saya kira gratis ongkir sampai 40.000 beneran. Nah, ternyata minimal pembelian ada 100.000 misalkan. Waduh, saya tertipu. Nah, kayak gitu.
Ini juga saya kasih note, menentukan titik fokus dalam desain. Pesan yang pertama ingin kita sampaikan kepada viewer. Saya simpulkan lagi, kalau kita membuat desain, kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan. Apakah gratis ongkir? Apakah sebuah peringatan pesan? Atau hanya sekedar desain yang abstrak? Sehingga teman-teman kalau lihat harus, oh ini maksudnya gimana? Harus mikir terlebih dulu. Desain yang bagus, desain yang bisa tersampaikan maksimal itu 3 detik. Nah, orang lihat gini, 3 detik maksimal itu udah langsung paham, oh ini maksudnya gini. Nah, itu adalah ciri-ciri desain yang bagus. Pesannya langsung tersampaikan, tidak membutuhkan waktu panjang untuk berpikir makna atau pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah desain. Kayak gitu. Kemudian lagi, ini salah satu kelemahan penggunaan warnanya. Ini terkait dengan contoh yang tadi, saya berikan ulasan sedikit. Yang pertama, ada sebuah pemuda yang menggunakan warna merah Premier. Nah, tipografinya ini kurang karena sebuah pemudanya bisa di samping, kok nggak di tengah aja. Nah, itu. Kemudian yang di belakangnya ada tangan mengepal, kok nggak di tengah aja, kok malah di agak kesampingin. Nah, itu kalau kita pandang itu seperti ada yang kurang seperti itu. Kemudian penggunaan warnanya Premier. Kenapa nggak pakai warna yang lain yang lebih enak dipandang? Ya, kayak gitu. Kemudian terlalu banyak space. Artinya ruang yang kosong. Dalam kotak itu, kotak merah, ini banyak banget ruang yang kosong. Ini ada ruang kosong, ini ruang kosong, dan tidak teratur seperti itu. Jadi kesannya itu kurang tersampaikan. Walaupun penggunaan warna merah itu memang berarti berani dan tangan mengepal menunjukkan arti perjuangan. Akan tapi kalau dibalut dengan tipografi yang kurang pas, jadi kesannya itu kurang enak dipandang. Gitu. Nah, dari teman-teman mungkin ada tambahan lagi, bisa di kolom komentar. Oke. Kemudian desain yang kedua, sama penggunaan tujuannya itu sama. Ingin memperlihatkan pesan peringatan Sumpah Pemuda, ditambahin bendera warna merah dan warna putih tangan mengepal. Nah, gitu. Persnya sama, akan tapi penggunaan tipografi, hierarki dan strukturnya itu lebih pas atau lebih cocok, lebih simetris dengan desain yang telah dibuat. Jadi pesan yang tersampaikan juga langsung kelihatan. Oh, tanpa melihat tulisan kecil atau deskripsi yang nggak terlalu diperlukan atau nggak terlalu diperhatikan, akan tapi pesan yang pertama yang ingin disampaikan adalah ini loh Hari Sumpah Pemuda. Kita membuat pamflet. Warna merah menunjukkan keberanian, tangan mengepal menunjukkan perjuangan. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh desainer yang membuat pamflet ini. Terus apa yang saya beri komentar? Yang pertama ada warna pas atau tidak mencolok. Jadi kita melihat itu enak, nggak terlalu sakit kalau di mata kita melihat itu langsung skip ya gitu. Kemudian pesannya langsung kita lihat ini, oh ini Sumpah Pemuda, langsung tahu kan. Kemudian tipografi yang sudah saya jelaskan tadi pas. Lalu apalagi ya, mungkin teman-teman bisa eksplor lagi dari pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut lagi. Kita pada kali ini akan menjelaskan prinsip desain. Prinsip desain itu seperti apa, modelnya kayak gimana. Nah, kita bahas kali ini. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu prinsip desain, apa itu model atau yang ada di dalam desain itu. Selain elemen-elemen nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Oke. Nah, untuk membuat desain yang bagus kita harus memenuhi prinsip-prinsip ini. Bisa 2 atau bisa semuanya. Malah bagus kalau semuanya kita aplikasikan. Tapi tidak semua desain itu menggunakan prinsip desain yang saya list di sini.
Akan tapi hampir semua desain itu menggunakan prinsip-prinsip di sini. Maksudnya adalah desain yang bagus seperti itu. Walaupun mereka melupakan satu prinsip, akan tapi desain yang dibuat kan tidak melulu menggunakan teks atau melulu menggunakan sebuah huruf. Nah, itu bisa melupakan salah satu desainnya. Atau kita langsung condongkan ke alignment kayak gitu. Jarak antara teks atau paragraf gitu. Nah, prinsipnya itu ada apa aja? Yang pertama ada kontras, kemudian repetition, alignment, dan proximity. Oke, akan kita jelaskan satu persatu secara singkat agar teman-teman mudah paham dan simpelnya langsung tahu. Oh, kontras itu ya seperti ini. Pada layar atau presentasi yang saya tampilkan, ini kan warnanya berbeda. Artinya kita tahu oh ini warna kuning dan satunya warna putih. Kita ini warna hitam dan yang satunya warna putih atau warna kuning. Langsung kelihatan, tulisan kontras itu langsung kelihatan. Pengertiannya apa? Kontras atau kontrast terjadi ketika dua atau lebih elemen visual dalam satu komposisi yang berbeda. Jadi kalau penggunaan desainnya jelek, ya dalam konteks jelek ya, penggunaan kontrasnya mungkin juga akan terpengaruh. Karena pengaruh dari kontrasnya itu, jadi kesan dari desainnya itu ada jelek seperti itu. Ini simpel-simpel aja, langsung kelihatan oh maksudnya itu ini. Ini kontras. Kemudian lagi repetition atau pengulangan lagi. Bentuk-bentuk yang sama diulangi kembali. Seperti teks repetition tadi yang saya presentasikan kali ini, itu kan ada dua. Yang pertama warna putih, maksudnya warna hitam, yang kemudian yang kedua warna abu-abu. Kalau kita pandai menggunakan pengulangan ini secara teratur atau ya pada tempatnya, nanti desainnya akan terlihat lebih bagus. Seperti dot atau titik-titik yang berada di ujung situ. Ada di ujung sini. Kenapa kok saya kasih warna yang berbeda? Karena biar warnanya itu kelihatan. Oh, ini warna putih. Oh, ini warna selain dari warna latar belakang. Nah, kayak gitu biar tahu. Pengulangan elemen yang sama secara bertautan atau saling mempunyai hubungan antara yang lain. Repetition dengan repetition. Dot dengan dot atau titik-titik dengan titik-titik bulat kayak gitu. Karena mempunyai hubungan. Harus dibiasakan buat teman-teman kalau nanti suatu saat membuat desain, usahakan ada yang namanya repetition biar kesan desainnya itu bisa bagus. Kemudian alignment. Ini adalah biasanya bentuk paragraf ataupun title. Oh, modelnya itu ke samping atau di tengah atau di samping kiri. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman biar desainnya itu kelihatan lebih formal, kelihatan lebih rapi, sesuai dengan struktur atau hierarki desain teman-teman. Nah, penjajaran atau alignment itu nanti yang baik dalam sebuah desain yaitu di mana setiap elemen yang saling berhubungan secara visual dengan elemen lainnya. Oh, berarti ini ya, salah satunya tadi gratis ongkir. Kemudian di bawahnya ada Rp 40.000 sampai dengan 40.000. Ada keterkaitan nih di antara keduanya itu. Kemudian bentuknya lurus, kemudian di sampingnya, di tengahnya maksudnya, itu tulisan 40.000 dengan garis, kalau ditarik garis adalah menjadi garis lurus, seperti itu. Kemudian proximity atau kedekatan. Kayak tadi, saya kasih contoh lagi, seperti contoh Tokopedia. Ini ya. Contoh Tokopedia lagi. Ini adalah merupakan kedekatan. Yuk belanja di Tokopedia. Nah, di bawahnya itu kan masih nyambung. Oh, kalau belanja di Tokopedia itu ada gratis ongkir hingga 40.000. Gratis ongkir sampai 40.000. Itu kan ada keterkaitan. Makanya dikasih atau ditaruh di dekatnya gratis ongkir atau di dekatnya belanja di Tokopedia. Misal
Kalau teman-teman gratis ongkirnya taruh pojok kecil, kemudian yang 40.000 di pojok kiri kecil. Nah, kan orang nggak akan tahu. Oh, maksudnya ini apa yang ditujukan itu? Kedekatannya itu nggak ada, akan jadi rancau. Kalau teman-teman berpikir itu nggak sekali lihat langsung paham. Jadi harus dilihat dulu, oh mana toh desainnya, mana toh pemberitaannya, mana toh yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan. Jadi akan kesulitan. Kita lanjut lagi. Itu contohnya. Nah, kemudian ini kalau disingkat, ini prinsip CRAB atau Contrast, Repetition, Alignment, and Proximity. Kontras artinya berbeda warna dan kelihatan. Repetition artinya pengulangan. Kemudian alignment itu adalah tipografi. Dan proximity adalah keterkaitan atau hubungannya. Atau berhubungan. Nah, kita lanjut. Biasanya teman-teman kalau ekspor foto atau buat foto itu resolusinya pasti dipilih yang paling gede, paling yang bagus. Nah, pada penjelasan kali ini, pada slide presentasi kali ini akan saya jelaskan apa itu resolusi, format, dan mode warna. Mungkin teman-teman kali ini atau pada materi kali ini udah sering dengar ya. Resolusi itu apa? Format itu yang kayak gimana? Kalau mode warna itu yang seperti apa? Nah, itu mungkin teman-teman udah sering dengar. Nah, pada kali ini akan saya ulas lagi sedikit mengenai resolusi, format, dan mode warna. Untuk yang pertama itu resolusi. Nah, simpelnya kalau semakin baik, semakin tinggi suatu resolusi, gambar yang akan dihasilkan pasti akan semakin bagus. Berbeda kalau resolusinya rendah, nanti akan ngeblur atau bentuknya itu seperti pixel, seperti yang ada di gambar ini. High resolution sama yang low resolution, pasti gambarnya akan berbeda. Nah, untuk desainer pasti akan memilih gambar yang paling bagus, gambar yang paling dapat untuk digunakan sebagai bahan atau elemen yang akan dimasukkan ke dalam desainnya. Ini sekilas saja. Kemudian format. Format itu yang kayak gimana? Format itu adalah ekstensi. Bisa bentuk juga bisa. Formatnya itu bentuknya raster image. Itu format gambar ya. Raster image yang kayak gimana? Yang simpelnya raster image itu kita seperti orang foto. Kalau foto set, kalau di perbesar lagi, nanti gambarnya akan blur, akan hanya terlihat pixel-pixelnya doang. Berbeda dengan vector image, artinya vektor terbentuk dari garis yang kemudian di dalamnya ada warnanya. Walaupun teman-teman perbesar, perkecil, dan dicetak sebesar apapun, gambarnya akan menjadi tidak akan berubah sama sekali. Hanya gambar ini ya akan muncul gambar ini. Kualitasnya ya seperti ini. Tidak kualitasnya itu tidak tergantung dari pixel, akan tetapi berbeda dengan format raster. Kalau raster itu bergantung pada pixelnya atau resolusi. Kemudian mode warna. Perlu diketahui untuk teman-teman, mode warna itu juga penting diperhatikan saat melakukan percetakan atau mencetak suatu desain. Kalau pakai RGB, red, green, blue, itu biasanya dipakai pada alat elektronik seperti komputer, TV, HP, itu pakai 3 warna. Berbeda dengan yang ada di percetakan. Kalau percetakan itu pakai 4 warna, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Atau biasa teman-teman singkat jadi CMYK. Nah gitu. Kalau teman-teman buat suatu desain, kemudian kita ingin cetak, harus misal dari formatnya RGB harus pindah ke CMYK supaya hasil yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang tampil di layar monitor, seperti itu. Jadi harus benar-benar perhatikan kalau penggunaan warna RGB kemudian dicetak ke CMYK, nanti hasil desain atau hasil warnanya nanti akan berbeda dengan yang teman-teman inginkan. Nah,
kita pada penghujung kali ini, saya akan hanya menjelaskan sedikit tentang penggunaan aplikasi Canva. Nanti di akhir saya juga akan membagikan link Canva Pro secara gratis, percuma buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Oke, kenapa kita menggunakan aplikasi Canva? Yang pertama adalah kemudahannya, interface-nya bagus, banyaknya template yang bisa kita gunakan, dan juga elemen-elemen yang dapat kita edit secara langsung atau editable. Sebelum kita memasuki ke Canva, kita harus tahu ya, sebenarnya materi copyright itu harus diberikan di awal biar teman-teman tahu, oh tidak asal menggunakan bahan ciptaan orang lain untuk diri sendiri atau komersial kayak gitu. Hak cipta atau hak eksklusif, pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penghasilan, penggunaan hasil maksudnya, penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu untuk memberikan izin. Untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Nah, itu sebenarnya kayak gitu. Nah, hak cipta juga dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atau suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas atau tertentu. Biasanya, satu gambar ini mempunyai hak cipta atau dipatenkan untuk 1 tahun ke depan. Setelah tahun itu, semua orang bisa menggunakan produk ini untuk pribadi maupun untuk komersial. Nah, itu simpelnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngambil atau mengambil foto, mendownload foto dari sebuah website, yang perlu teman-teman perhatikan, baca dulu term and condition atau license yang menjelaskan lisensi penggunaan gambar ini seperti apa. Apakah dapat digunakan secara individu atau juga bisa digunakan secara komersial. Artinya kita gunakan untuk branding, branding sebuah perusahaan itu namanya digunakan secara komersial. Dan misal kita juga boleh memperjualbelikan. Nah, itu yang dimanakan boleh dikonsumsi atau boleh digunakan secara komersial. Berbeda dengan for personal use, non komersial. Kita boleh menggunakan untuk diri kita sendiri dan untuk diposting di tempat media sosial kita sendiri dengan apa namanya, di bawahnya itu ada sumber rujukan. Oh, ini dari Freepik, ini dari Unsplash, ini dari PNG3. Nah, misalnya gitu. Itu hanya diperbolehkan ketika teman-teman memasukkan sumber dari mana gambar itu berasal. Dan tidak, teman-teman nggak boleh pakai untuk commercial use atau digunakan sebagai bahan untuk membuat desain secara komersial untuk branding sebuah perusahaan. Nah, itu nggak boleh. Kita lanjutkan yang tadi, desain rujukan. Nah, ini biasanya teman-teman, aku mau desain apa sih ya? Untuk bikin sertifikat itu modelnya kayak gimana ya? Untuk bikin pamflet yang bagus itu kayak gimana? Nah, teman-teman bisa melakukan brainstorming atau mengembangkan ide melalui platform-platform digital yang menyediakan berbagai stok image atau gambar desain, baik itu dari stack sketch, langsung gambar, ataupun berupa hasil desain menggunakan aplikasi AI, Corel Draw, sama Photoshop itu juga bisa. Melalui mana? Melalui website yang tersedia. Ini salah banyak sekali ide-ide yang muncul di internet, dan ketika kita lihat ide, oh modelnya kayak gini, kita muncul ide baru, oh aku mau kayak gini ya, dengan tipografi yang berbeda, dengan warna yang berbeda, akan tapi konsep atau makna yang ingin disampaikan itu sama. Nah, gitu. Itu juga bisa. Kemudian dari PNG3, ini website menyediakan gambar-gambar yang tanpa latar belakang. Ekstensi PNG itu adalah dimana ekstensi gambar akan tetapi teman tanpa latar belakang. Latar belakangnya bisa teman-teman gunakan. Misal saya segini, gini. Ini di belakang saya itu nggak ada barang-barang sama sekali. Ya yang ingin ditujukan ya saya ini. Di sini nggak ada latar belakangnya. Hanya gambar tangan ya, gambar tangan.
kayak gitu. Nggak ada warna putih, nggak ada warna yang lain. Ya tidak ada latar belakangnya seperti itu. Itu PNG ciri khasnya. Kemudian ada dribble. Dribble ini adalah UI UX buat teman-teman desainer. UI UX atau UI itu interface, UX itu ya bisa diaplikasikan ke manapun kayak gitu. Kemudian Freepik. Freepik ini adalah website penyedia desain, juga banyak banget ribuan bahkan jutaan desain dapat teman-teman download secara gratis. Adapun juga yang berbayar itu adalah desain-desain yang mungkin lebih bagus, penggunaannya juga untuk kalangan premium kayak gitu. Dan perlu diketahui bahwa semua desain atau semua aset digital yang ada di website-website yang saya list di sini itu berbeda-beda. Lisensinya itu berbeda-beda. Bisa ada yang commercial use, ada yang personal use, only personal use. Dan yang terakhir ada Shutterstock. Ini hampir sama Freepik karena sudah bekerja sama. Jadi mungkin teman-teman kalau searching di Freepik, mungkin desainer, nah mungkin juga akan muncul hasil-hasil desain yang ada dalam website Shutterstock. Nah, kembali lagi di Canva. Tadi kan udah banyak panjang lebar menjelasin dasaran-dasaran yang perlu kita ketahui sebelum kita memulai desain. Dan ini interface Canva ya. Ini halaman antarmuka Canva kalau kita bukanya pakai laptop. Langsung dari browser, bukan langsung dari aplikasinya. Akan tapi ya kalau teman-teman buka langsung dari aplikasinya, tampilannya kurang lebih ya seperti ini. Karena model aplikasinya adalah web application. Jadi satu aplikasi akan tetapi di dalamnya menampilkan website. Ini yang dinamakan website aplikasi itu seperti itu. Web application. Nah ini seperti ini. Teman-teman bisa membuat presentasi, membuat poster media sosial, video bahkan, produk cetak, pemasaran, kantor, dan lain-lain. Nah teman-teman selain itu juga bisa menikmati fitur-fitur unggulan seperti penggunaan warna yang kaya kayak gitu. Elemen-elemen, template-template yang banyak banget bisa kalian gunakan secara gratis di sini. Nah, ini seperti salah satu contoh template presentasi. Tinggal teman-teman ketik aja Instagram ya. Nanti akan muncul query atau keyword dari Instagram. Oh, Instagram grid misal. Instagram grid itu kayak gini. Instagram feed itu harusnya kayak gini. Dalam bentuk presentasi itu kayak gimana sih, ukurannya seperti apa, ukurannya seberapa, dan warna yang cocok digunakan untuk feed Instagram itu kayak gimana. Nanti template-nya ada. Tinggal teman-teman klik kemudian edit sesuai keinginan kalian. Nah, ini elemen-elemen sama. Misal kita mau elemen pohon, kita tulis aja tree atau pohon. Nanti muncul elemen di sini ada foto, ada grafis, ada video, audio, dan juga salah satu elemen animasi seperti itu. Nah ini yang terakhir digunakan, saya menggunakan elemen Canva. Saya tulis Canva di sini, muncul logo Canva dan warna-warna dasar Canva ya, ini biru seperti ini ya. Kemudian lagi di Canva sendiri itu ada banyak fitur integrasinya. Artinya fitur yang dapat kamu gunakan langsung di aplikasi Canva. Yang pertama ada Pixels, Pixabay, Sematkan, emoji, Facebook, QR code, terus Google Maps, GP, Google Drive bahkan, Instagram sampai Dropbox juga, dan aplikasi-aplikasi yang lain dapat teman-teman integrasikan langsung ke dalam aplikasi Canva. Kayak gitu. Mungkin teman-teman mau import foto, akan tapi fotonya dari Google Drive tanpa perlu download, langsung bisa melalui Canva. Tinggal menautkan akun teman-teman langsung dari Canva, kemudian input atau import ke Canva-nya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini adalah fitur keren kalau teman-teman pakai Canva Pro. Berbeda dengan Canva yang biasa. Sama, interface-nya sama, cuma penggunaan atau batasan yang Pro adalah
Mungkin kalau teman-teman pakai yang gratis, teman-teman nggak bisa join ke grup pro, nggak bisa membuat tim sendiri. Kemudian ya sebenarnya itu bisa semua sih, bisa. Tapi ya fitur-fitur yang ada di pro itu tidak tersedia di gratis. Ya memang seperti itu. Apa yang bagus di Canva Pro dibandingkan dengan Canva yang biasa? Yang pertama ada konten tanpa batas. Semua konten atau aset digital yang ada di Canva dapat teman-teman gunakan unlimited, tanpa batas, tanpa adanya pembatasan. Misal ada Pro, bisa digunakan biasanya, akan tapi muncul watermark tulisannya Canva. Itu kan nggak mengenakan. Oh, ini pasti dari Canva. Wah, kayak gitu udah muncul pikiran-pikiran buruk kayak gitu. Nah, template-nya bisa bermerek, kit merek Pro, penghasilan latar belakang, animasi Pro, video premium, ukuran langsung dapat diubah, waktu ekstrak, kemudian perencanaan konten, tim, berkomentar dan berbagi, hingga folder penyimpanan. Teman-teman bisa pakai ini leluasa setelah video ini berakhir ya. Nanti saya bagikan link penggunaan Canva Pro kayak gitu ya. Nah, ini langsung bisa ekstrak menggunakan beberapa ekstensi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. PNG, JPG, kemudian GIF itu bergantung pada pixel. Sedangkan PDF, SVG itu tidak bergantung pada pixel. Artinya bentuknya adalah vector image, bukan raster image. Mau praktek penggunaan aplikasi Canva? Tunggu di video selanjutnya. Oke, mungkin saat ini cukup itu buat video tutorial ya, tutorial bukan penggunaan sih ya, materi desain, materi dasar yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai desain, baik itu menggunakan aplikasi Canva maupun aplikasi yang lain. Selama teman-teman paham, pasti dengan lambat laun pengenalan tool itu akan tahu sendiri, dan apa yang teman-teman butuhkan dalam sebuah desain, elemen-elemen apa yang perlu diperlukan dalam suatu desain, nanti akan tercermin dalam otak teman-teman menjadi sebuah ide, dan teman-teman dapat aplikasikan ke aplikasi desain yang teman-teman gunakan, baik itu Canva, Corel Draw, kemudian Adobe Illustrator, terus Photoshop, dan aplikasi desain yang lain. Nah, yang penting dasar, elemen, prinsip, semua yang ada desain teman-teman ketahui terlebih dahulu, baru aplikasikan apa yang teman-teman ketahui. Oke, untuk malam ini cukup sekian. Apabila terdapat banyak kesalahan ucap dan kurang penjelasannya atau bahkan prakteknya, karena prakteknya di video nanti. Oke, cukup sekian dari saya, Muhammad Syarfuddin Husain. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.